Jadi gua nggak nipu ya kan? Itulah penampilan Krismanto Eka Prasetyo alias Cemen kala di atas panggung stand-up komedi Akademi Indosiar. Materi yang selalu ia bawakan saat open mic mampu menghipnotis halayak sekaligus juri. Dan akhirnya, ia mampu menjadi jawara Suca setelah mengalahkan Epi dan Musdalifah. Euforia kemenangan itu hingga kini masih terasa, khususnya di Kampung Gardu Sawah Cikarang Barat, Bekasi, saat warga menyambut kedatangan Cemen. Hello everybody, come back with me Mas Cemen yang udah ada di planet tersayang ya, yaitu Cikarang. Lihat no keadaan Cikarang. Wah, elah. Gimana? Sumpek kan? Dan ayo kita main-main ke rumah gua nih ya. Ya, lihat no. Wiset ibu-ibunya udah pada rame banget nih. Wah. Antusiasme warganya. Wih, lihat no, rame banget gua ya. Udah kayak dikerebutin warga ya gue ya. Udah kayak lagi ini maling ayam nih. Wah, ini kenapa nih pada ngikutin gue nih? Wah. Wah. Waduh, emang gue ada salah apa nih diikutin nih? Wah. Parah banget ya. Gue masih bingung kenapa gue diikutin. Wah. Nanti kita lihat aja ya kenapa ibu-ibunya pada ngikutin gue. Padahal gue nggak salah apa-apa ya. Padahal kompetisinya udah selesai, masih aja didukung ya. Ayo gimana Bu? Menurut Ibu gimana Cemen itu orangnya? Ayo. Mantep, mantep, hebat. Mantep hebat. Iya. Kenapa mantep hebatnya? Ayo. Karena dapat juara 1. Ya kalau juara 2 mantep gak? Nah, ya mantep juga tapi masih mantepan juara 1. Gara-gara juara 1 doang dibilang mantep loh. Padahal makanan aja yang enak itu bilangnya mantep loh. Padahal nggak juara 1. Hebatan makanan ya. Lebih baik gue jadi makanan kalau gitu mah ya. Nah sekarang udah ada di rumah gue ya. Walaupun meski rumah ngontrak yang penting halal. Ini warung nyokap gue. Nah ini kucing tetangga. Bukan selimut tetangga. Nah ini pokoknya sampai sini nih. Tuh. Ya situ tuh. Ini rumah gue. Wes. Di rumah kontrakan sederhana itulah, Cemen, adik perempuan dan kedua orang tuanya tinggal. Kontrakan kecil yang terbagi menjadi 3 itu telah mereka tempati selama 21 tahun dan menjadi tempat Cemen dan keluarga berteduh. Dan kami pun sempat mengintip kondisi kamar Cemen yang cukup berantakan, lantaran hampir 2 bulan tidak ditinggali sang empunya. Ini kamar gua, wes. Gokil lah kamar gua ya. Walaupun kecil yang penting bisa tidur. Nah, percuma kamar besar, kamar mewah yang penting kalau susah tidur, yang penting kamar kecil ya bisa tidur lah gitu aja lah ya. Nah, yang kemarin habis jadi juara 1 nih di acara TV. Tahu kan juara 1 di mana? Nah, ya. Gitu. Dangdut Akademi. Nah, apalagi ya? Ini kumpulan apa ya? Buku-buku, ini buku materi. Ada sepupu, soalnya mamanya Cemennya sibuk. Kadang paling cuman beres-beres masalah baju Cemen yang ditinggal, yang masih berantakan, setiap tembok ada tuh saya ambil-ambilin, suruh dibersih-bersihin, suruh dicuciin gitu. Ya sama gue sibuk, wanita karir, wanita 2015 kayak gini nih. Punya kesibukan sendiri, sampai suaminya dilupakan. Ya, mari kita beresin kamar gue nih ya. Waduh, berantakan banget lagi. Oh iya nih, ini kopi yang kemarin gue dapetin. Ini dapetnya susah nih, harus karantina 1,5 bulan. Kamar kontrakan Cemen memang tak semegah yang dibayangkan. Bahkan untuk membantu ekonomi keluarga, Nyonya Carkina membuka warung nasi kecil tepat di depan kontrakannya.
Menariknya, meski tengah merengkuh manisnya popularitas, Cemen tak sungkan dan malu untuk membantu sang bunda untuk melayani pembeli. Anaknya rajin, Nah, dibantuin kalau mamanya nggak ada orang beli ngelayanin. Dia ngelayanin. Ayo, iya, makan. Makan terus. Ayam. Don't tell 'em, you ain't, don't tell 'em, you ain't. Nah, sambel. Nah, ya udah. That's right. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Berapa semua, Bang? tuh kan, gila kan masakan emak gua ternyata enak, dicintai oleh masyarakat se-Indonesia. Wih. Cemen selalu memuji masakan sang bunda, hingga ia pun rindu dengan hidangan yang dibuat oleh tangan sang bunda. Maklum, saat dirinya di karantina, Cemen hampir tak menemukan masakan selezat di rumah. Wah, pasti kangen ya. Ketika di karantina gua kangen banget sama masakan emak gua, apalagi perkedelnya sama tumis kangkungnya. Soalnya kan di karantina itu kagak ada makanan kayak gitu. Dapatnya nasi kotak mulu. Iya, bobrok otak gua makan nasi kotak mulu. Pokoknya apa aja yang mama siapkan itu akan Cemen makan. Yes. Ya, udah. Nah. Hah? Enggak, tar dulu. Baik, berkedel mah. Iya ya. Enak nih. Wah. Nyuapinya semangat banget sama gua nih. Ketahuan kangennya sama gua. Suapan kasih sayang sang bunda seolah menjadi pengobat rindu. Ya, itulah kehidupan Cemen di belakang panggung. Kini Cemen sudah menjadi bintang. Satu persatu impiannya mulai terwujud. Bahkan uang hasil juara Suce itu bakal diberikan kepada orang tua untuk membeli rumah sederhana yang sudah mereka impikan sejak lama. Semua hak dari duit gue yang 100 juta gue serahkan sepenuhnya kepada emak gue. Soalnya dia yang udah membimbing gue sampai jadi juara 1 seperti ini. Jadi tanyakan sama gue. Buat apa, Mak? Terserah Kris lah. Pengennya mah buat beli rumah biar punya rumah di sini. Soalnya kan saya udah 21 tahun di sini masih ngontrak. Belum punya rumah gitu aja. Jadi intinya buat beli rumah lah. Makanya buat pemirsa yang lagi jual rumah murah, hubungin gue ya, datang ke sini nih, oke? Nah, gue beli rumahnya. Ya rumah kira-kira 5 juta lah ya. Yang luas, yang ada tamannya, ada kolam renangnya ya. Nanti gue beli ntar. Panggung Dakademi Asia semakin mendebarkan. Setelah Abdi Tinara dari Singapura tersenggol, kini saatnya peserta grup B yang harus tampil maksimal di hadapan juri. Dan siapakah yang akan bertahan di panggung DA Asia kali ini? Simak setelah yang satu ini. Sedih ada tapi sikit, tapi rasa puas hati ada. Sebab payah susah nak masuk di Akademi Asia.